terlalu banyak hal yang udah terjadi akhir-akhir ini. Jadi daripada di rumah gak bisa beraktivitas seperti biasa, mending aku rekomendasiin 5 web series ataupun K-drama yang menurutku relate sama usia 20 tahunan. Dan di sini aku nggak akan bacain sinopsisnya karena di Google udah banyak banget sinopsis dari web series ataupun K-drama ini. Jadi di sini aku bakal sedikit spill cerita yang relate yang dibahas di K-drama ataupun web series yang aku rekomendasiin. Dan aku bakal simpan web series terrelate-nya paling akhir yang nomor 5 yang menurutku itu paling relate dari kelima web series ataupun K-drama yang aku rekomendasiin ini. K-drama yang pertama yang bisa ditonton dan relate banget sama usia 20 tahunan itu A Love So Beautiful. Tontonan Netflix ini bercerita tentang kehidupan sekelompok anak SMA yang tough banget untuk menata impian mereka walaupun kayak judulnya, drama ini banyak ngulas tentang kehidupan percintaan. Tapi tenang aja, masih banyak kerelatan yang bisa diambil dari K-drama ini. Yang pertama, yang paling relate yaitu waktu pemeran utama wanitanya nyoba explore kemampuan di bidang lain selain belajar, karena dia tahu bahwa dia nggak terlalu suka belajar dan nggak nonjol akademis. Jadi dia mengeksplor dirinya ke hal yang lain, dan beruntungnya dia punya teman-teman dekat yang selalu support maupun bisa ngelatih dia buat mengeksplor atau nyobain hal-hal yang dia pengen coba waktu di SMA. Walaupun banyak banget kegagalan yang si pemeran wanitanya ini dapetin waktu mencoba hal-hal baru itu, tapi dia tetap semangat dan pantang menyerah buat nemuin passion atau hal yang paling dia suka, yang mungkin aja jadi tujuan hidupnya di masa yang akan datang. Sampai akhirnya si pemeran wanitanya ini dapetin pekerjaan yang dia mau. Selain dari karakter pantang menyerah pemeran wanita utamanya, di sini juga dibahas karakter pria pendukung yang juga pantang menyerah, tapi di lain hal. Pemeran prianya ini dia seorang atlet renang di SMA yang sama, terus yang akhirnya dia kena cedera waktu latihan, dan ya akhirnya dia tetap nyoba buat ikutan lomba walaupun dia tahu itu bahaya buat dirinya sendiri. 네가 처음만 보느라 안 봐서 그렇지 무대성 정도면 완전 1등급이야. 브라더가 짱이야. Si pemeran pria pendukung ini juga ternyata suka sama si pemeran utama wanita. 난 수영 티켓의 우대성이야. 그 앞으로 깐죽거리는 놈 있으면 나한테 다 얘기해. 이거 한번 타봐. Mereka sama-sama pantang menyerah untuk yang pemeran wanitanya itu untuk dapetin hal-hal atau passion yang dia inginkan. Kalau pemeran pria pendukungnya, dia itu pantang menyerah tentang hal-hal yang pengen dia tuju, dari mulai jadi atlet profesional ataupun yang akhirnya ya nonton sendiri deh, jangan terlalu, aku nggak akan banyak nge-spill ceritanya karena nanti nggak greget. Kerelatan yang kedua diceritain di K-drama ini, pemeran utama
utama wanitanya terobsesi banget sama pemeran utama prianya, sampai dia nggak sadar bahwa ada pria lain yang udah nungguin dia, udah dengan sabar selalu ada di sisi dia. Tapi ya itu, dia terlalu obses sama pemeran utama pria. 가장 중요한 건 바로 차원이에다. 나도 좋아해. 난 너 안 좋아해. 하나, 우리 학교 같이 가자. 넌 자존심도 없냐? 난 너 다 줬어. Nah, di drama ini juga pernah hype di awal tahun ini atau akhir tahun lalu karena salah satu adegan di cerita ini seru banget. Yang di sini akhirnya ada temannya yang udah nikah, dan si pemeran utama pria sama yang satu lagi yang sama-sama suka sama pemeran wanitanya ini dance bareng. Ini lucu banget sih, kocak dan gemes parah. Soalnya kan di K-drama ini si pemeran utama prianya punya karakter yang dingin, super dingin, cuek, dan ya kayak gitu. Nggak nyangka aja bisa ngedance se-energik itu dan se-ekspresif itu. Jadi di sini lucu banget. Next, web series yang kedua yang aku rekomendasiin judulnya Here's My Plan. Web series ini cuma ada 4 episode yang bercerita tentang anak umur 17 tahun yang udah ditinggal ayahnya, tapi punya tekad yang kuat buat mencapai setiap tujuannya. Dari tujuan buat hidup mandiri tanpa harus tinggal dan minta uang ke ibunya, sampai tujuan buat nemuin ayah kandungnya. Web series ini banyak arti pembelajaran hidup yang sebenarnya di usia 20 tahunan, walaupun di cerita web series ini dia masih umur 18 atau 19 tahun. Ini sangat nampar banget sih ke aku pribadi. Walaupun posternya agak nggak sinkron sama ceritanya, tapi ini recommended banget buat ditonton. Apalagi buat kita-kita yang baru masuk di usia 20 tahunan. 너무 노골적이진 않기로 했어요. 여기에 온 이유가 뭐예요? 그냥 뭐 알아가자는 거지, 우리끼리. 의심할 수도 있으니. Oke, next rekomendasi K-drama yang ketiga yaitu judulnya More Than Friends. Jadi More Than Friends ini bercerita tentang pertemanan yang punya feeling yang lebih seiring berjalannya waktu. Tapi feelings ini bukan cuma tentang rasa cinta aja ke lawan jenis, tapi juga feelings kekeluargaan yang melekat pada si pemeran utama dan teman-temannya. Walaupun punya background keluarga dan struggle yang beda-beda, tapi mereka punya pertemanan yang kuat kayak keluarga, dimana selalu ada saat satu sama lain butuhin. Kerelatan yang bisa dilihat dari drama ini itu pada saat si pemeran utama perempuan selalu dimanfaatin sama orang-orang. Jadi di awal cerita mereka itu masih ada di SMA dan mereka dipersatukan di SMA yang sama, yang pada akhirnya pemeran utama wanita ini bisa dapetin teman-teman sebaik dan setulus mereka yang jadi pemeran pendukung lainnya. Teman-temannya ini selalu sabar ngedampingin si pemeran utama wanita walaupun
si pemeran utama wanitanya ini punya masalah yang sama berulang kali. Bukan cuma 꿈 아닌데. si pemeran 또 알아. 너오니까 재밌. wanita utamanya yang jadi spotlight di drama ini, tapi teman-temannya juga diceritain punya struggle lain di hidup mereka. Dari struggle dalam milih pasangan yang punya standar terlalu tinggi, ataupun struggle yang dihadapin sama pasangan yang udah lama menjalin hubungan. Struggle terbesar dari drama ini adalah struggle meraih mimpi. Walaupun kita udah tahu mimpi yang atau tujuan hidup yang bakal kita tuju, tapi ada aja struggle lain yang kita dapetin waktu di perjalanan menuju tujuan hidup itu. Apalagi struggle ini bakal muncul satu persatu saat kita melihat realitas di hadapan kita. Ini wajib banget, ini juga wajib buat ditonton karena ya banyak banget kerelatan dan spotlight yang bisa dipetik dari K-drama ini. 널 좋아하고부터는 아무도 좋아할 수가 없어. 다시 볼 거야. 내가 널 계속 보기로 마음 먹었거든. JTBC 금토 Next, web series yang aku rekomendasiin keempat yaitu judulnya Single and Ready to Mingle. Web series yang bisa ditonton di YouTube ini bercerita tentang dua orang gadis berumur 20 tahun yang udah bersahabat baik sejak lama, walaupun mereka punya sifat yang keterbalikan satu sama lain. Mereka udah kenal satu sama lain dari SMP sampai universitas khusus perempuan. Mereka berdua itu sama-sama diceritain sama-sama lajang dan belum pernah punya pasangan sebelumnya. Ya istilahnya first love aja belum punya. Walaupun mereka udah memasuki usia 20 tahun. Tapi kisah cinta mereka itu berubah saat mereka masuk di dunia perkuliahan. 안녕. 안녕. 나 우승봉이야. 우승봉이란 애랑 술 마시다가 단 둘이 카페 갔다고? 하늘이 여중 여고 여대 나오면 이 가엾이 여기서 러브하우스를 운대해 주신대 않을까? 러브하우스는 무슨... Dan kelanjutan ceritanya bisa ditonton sendiri ya, karena ada banyak plot twist yang lucu, menghibur banget, dan apa ya, mind blowing banget lah. Yang pastinya web series ini bergenre komedi romance, jadi bisa ngehibur di kesuntukan kita selama PPKM berlangsung. Dan di web series ini banyak kerelatan yang bisa dipelajarin, dari pertemanan, pencarian tujuan hidup, hingga kisah cinta yang sebelumnya nggak pernah terduga. 주은이라고 있지. Kalau dilihat lebih dalam lagi, kerelatan juga bisa kelihatan dari struggle yang dihadapi para pemeran web series ini. Dari struggle milih kampus, struggle milih kos, struggle nentuin tujuan hidup, atau bahkan struggle untuk bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang tua. Jadi bisa survive dirinya sendiri saat walaupun masih kuliah. 뭐야, 네가 왜 여기 있어? 너랑 놀고 싶어서. Jujur web series ini menghibur banget walaupun cuma ada 8 episode dan durasinya 30 menitan, jadi nggak terlalu lama dan ya wajib banget buat ditonton. Oke, web series yang terakhir yang paling relate di antara semuanya menurutku, judulnya 2020.
Web series ini bercerita tentang kehidupan yang sebenarnya yang dijalanin sama anak usia awal 20 tahunan. Jujur, buat aku web series ini nyeritain dan relate sama arti hidup sesungguhnya di awal umur 20 tahunan. Karena aku juga masih 20 tahun, jadi ya ini paling relate. Jadi di web series ini ceritain struggle dari apa yang lagi dirasain awal umur 20 tahunan, varian jati diri sampai struggle yang satu persatu muncul menerpa hidup anak usia 20 tahunan. 최다희 엄마 진짜 왜 이렇게? Diceritain juga kedua pemeran utama, cowok dan cewek di sini punya karakter dan background keluarga yang beda. Jadi mereka punya kepribadian dan cara nge-treat orang lain yang beda juga. 그냥 자. 근데 전화 왔다. 누가 봐. 엄마. 혼자 아니야. 나이. Sebenarnya banyak hal sih yang bisa dipelajarin dari web series ini. Walaupun cuma ada 20 episode dan punya rata-rata durasi 20 menit, tapi di sini banyak banget yang bisa dipelajarin, dari komunikasi ke orang tua, ke teman ataupun ke pasangan. 엄마가 시키는 거 말고 내가 뭘 할 수 있는데? 그날 있잖아. 왜 학교에 있었어? 너는? Ngajarin kita buat ngebela diri kita sendiri tanpa harus menyakitin orang lain ataupun hal-hal lain yang bisa muncul permasalahan di luar dugaan kita. 서준아. 지켜야 하는 사람. 정화준이랑 중학생 때 친했구나. Jadi untuk tahu keseruan ceritanya, kalian bisa nonton langsung di YouTube-nya JTBC ataupun V-Live. 만 일상을 위해 아주 많이. Itu aja sih video kali ini. Semoga 5 rekomendasi web series dan K-drama yang aku rekomendasiin kali ini bisa tetap ngehibur kalian di tengah situasi yang udah di luar dugaan kita selama ini. Udah dulu kayaknya videonya, mungkin udah terlalu lama. Makasih banyak yang udah nonton. Semoga kalian tetap sehat, stay safe dan stay healthy dimanapun kalian berada. Jadi bye bye.